Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim amma ba'du. Segala puji senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya kepada kita. Salawat dan salam juga kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah pemirsa, insyaallah alhamdulillah kita berjumpa kembali di program kesayangan yang menambah ilmu kita, ya kajian kitab di Kiswah Kajian Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah bersama dengan Kiai Misbah. Nah saya izin dulu untuk menyapa Kiai. Assalamualaikum Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai, saya dengar katanya Kiai hari ini sedang mendapatkan rezeki yang banyak ya. Alhamdulillah. Ini informasi yang bagus itu. Iya Kiai. Kan kesehatan tuh rezeki Kiai. Subhanallah itu. Jadi kadang-kadang dilupakan Mas Agus. Iya. Jadi kita seakan-akan rezeki itu bernama uang, harta. Padahal kesehatan itu nikmat yang paling besar itu. Iya, kadang-kadang kalau kita tanya, sudah dapat rezeki banyak ya? Orang bilang enggak. Iya. Nah, tapi kayak luar biasa tadi. Saya bilang dapat rezeki banyak, langsung alhamdulillah. Iya. Baik, nah Kiai pemirsa sekalian, hari ini kita akan membahas tema kita itu keutamaan membaca sholawat. Kita sering mendengarkan sholawat, banyak versi sholawat. Ya terkadang juga kita tidak tahu maknanya apa. Tapi kenapa kemudian ketika mendengarkan sholawat secara tidak terasa, air mata menetes dari mata kita. Nah ada apa dengan sholawat ini? Ini yang akan kita dengarkan ilmunya dari Kiai Misbah. Silakan Kiai. Baik, terima kasih Mas Agus, para pemirsa. Saya bacakan kitab Durratun Nasihin. Kitab Durratun Nasihin itu yang berisi tentang Al-Quran, hadis, dan kisah-kisah orang soleh. Para pemirsa, Mas Agus, berbicara sholawat. Sholawat ini merupakan ibadah yang sangat khusus. Mengapa saya sampaikan sangat khusus? Karena Allah sendiri yang mencontohkan. Kemudian diperintahkan langsung kepada malaikat. Baru setelah dicontohkan oleh Allah, dicontohkan oleh para malaikat, diperintahkan kepada kita kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat seluruhnya. Iya. Ini perbedaan dengan misalnya sholat, puasa, haji, tidak dilaksanakan langsung oleh Allah. Tidak diperintahkan kepada malaikat. Tetapi khusus sholawat, ini luar biasa. Allah sendiri mencontohkan, kemudian diperintahkan kepada malaikat, baru kemudian diperintahkan kepada kita. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikatnya Allah, yusalluna, pada baca sholawat, ala nabi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah dicontohkan oleh Allah dan malaikatnya, baru kemudian Allah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu, bacalah sholawat, alaihi, kepada Nabi, wasallimu, dan ucapkan salam, bacakan salam kepada Nabi dengan sebaik-baiknya, dengan sekhusyuk-khusyuknya. Ini Mas Agus. Jadi perintah langsung dari Allah sholawat itu. Maka saudara-saudara sekalian, kemudian Nabi Muhammad mengingatkan kepada kita betapa pahala, fadilah, keutamanya luar biasa. Nabi mengingatkan, man shalla alayya sholatan, barang siapa membaca sholawat satu kali kepadaku. Sholawat yang pendek mungkin sallallahu ala Muhammad, sekali, baca sekali. Maka sallallahu biha ashran, Allah akan membalas 10 kali lipat. Kalau kita baca sekali, dibalas 10 kali lipat. Di sini para jemaah sekalian, pernah satu ketika ditanyakan oleh salah seorang sahabat, ya Rasulullah, ada apa? Begini, yang dimaksud dengan dibalas 10 kali lipat itu bacaan sholawat orang yang nyambung hatinya atau orang yang lalai. Di sini dicanangkan sholatullah ashran
Liman shalla 'alaika marratan wahidatan, hal dzalika liman hadiral qalbi? Apakah orang yang hadir hatinya, sambung hatinya, atau yang sedang kemana-mana mikirin utang, mikirin ya tagihan, tapi sambil baca sholawat padahal hatinya nggak nyambung kepada Rasulullah. Apa ini termasuk? Siapa yang dimaksud dengan yang dibalas 10 itu? Di sini dikatakan, qala la. Akan diberikan kepada 10 orang ini, bukan orang yang hadir hatinya, bukan orang yang sambung hatinya, bal huwa likulli musallin alayyah, bahkan kepada seluruh orang yang membaca sholawat kepadaku, walau ghafilan, walaupun hatinya lalai. Iya, iya. Ini luar biasanya baca sholawat. Ya. Karena itu dari pentingnya, Mas Agus. Ya, silakan. Pernah satu ketika Sayyidina Rasulullah SAW mendengar ada salah seorang berdoa, minta ini, minta itu, minta kaya, minta makmur, minta sehat, macam-macam lah ya. Tetapi tiba-tiba sholawatnya ditinggalkan. Tidak ada baca sholawat, tiba-tiba langsung doa begitu. Ya. Maka Rasulullah menyampaikan, ini orang ajal hadza, orang ini buru-buru. Akhirnya diajarkan oleh Nabi, kalau kamu idza shalla ahadukum, kalau kamu berdoa, falyabda bitahmidi rabbih, dengan memuji nama Allah. Memuji dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama. Ya. Kemudian wasana alaih. Tsumma yusalli alayya. Tsumma yad'u bima syaa. Kemudian baca salawat, setelah alhamdulillah baca salawat. Kemudian doa apa saja yang diminta. Jangan tiba-tiba. Lah ini saking pentingnya, karena antara doa kita dengan Allah itu ada hijab. Ada penghalang. Maka ketika kita membaca salawat, penghalang itu tembus hilang. Itulah hebatnya salawat. Masya Allah. Ini Mas Agus. Iya, iya. Karena itu saudara-saudara sekalian, mari kepada para pemirsa dimanapun saja berada, dengan pengajian singkat ini semangat baca salawat. Karena orang yang paling utama di hadapan Allah besok adalah orang yang paling banyak baca salawat. Ibu-ibu di rumah misalnya, saya nggak punya wudu Pak Kiai, saya sedang haid Pak Kiai, boleh baca salawat. Beda dengan baca Quran ya. Ya. Sallallahu ala Muhammad, mau dilaguin boleh. Kalau dilaguin kan lebih semangat ya. Itu Mas Agus. Para jemaah sekalian, selanjutnya saya ingatkan kepada para jemaah bahwa khusus hari Jumat. Khusus hari Jumat tolong lebih serius lagi baca sholawat. Karena Rasulullah menyampaikan begini. Inna afdal ayyamikum adalah yaumul Jum'ah. Hari yang paling utama adalah hari Jumat. Fa'aksiru alayyah. Perbanyaklah olehmu kepadaku untuk membaca sholawat. Karena apa? Fa inna sholatakum ma'rudatun alayyah. Sholawat yang kamu baca itu ditunjukkan kepada Nabi. Dilaporkan kepada Nabi. Nabi mendengar Mas Agus. Jangan dikira Rasulullah itu wafat. Istilah mati itu kan istilah kita. Ya. Beliau itu hidup. Loh, kenapa saya berani menyampaikan demikian? Banyak hadis yang menerangkan. Kalau orang yang mati syahid saja, jangan disangka mereka mati, kan begitu Ya, kan? betul. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwat. Jangan kau sangka orang yang mati di jalan Allah itu mati. Itu orang yang mati di jalan Allah, santrinya Nabi. Muridnya Nabi itu jauh. Ya. Bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW? Karena itu para jemaah sekalian, hari Jumat perbanyak baca sholawat. Nah, ini para jemaah sekalian. Dan sebelum pengajian ini saya tutup, saya ingatkan ada sebuah syair begini Mas Agus. Ya, silakan Kiai. A'maluna bainal qabuli wa raddiha. Amal kita ini bisa diterima, bisa ditolak. Ibadah apapun bisa diterima, bisa ditolak. Illa salata ala Nabi Muhammadin. Kecuali membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Maka saudara-saudara sekalian, di sini dikatakan, mari. Kalau baca salawat, pasti diterima oleh Allah. Ya Allah. Untuk itu, saya ingin mengajak kepada para pemirsa. Sambungkan hati kita kepada Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW. Allah. Tujuannya tidak ada lain,
kecuali pertama karena ini adalah ibadah, yang nomor dua kita mengharapkan syafaat pertolongan Nabi Muhammad SAW. Itu Mas Agus. Ya, tadi sedikit Kiai. Tadi Kiai sempat sampaikan yang membaca sholat siapapun itu, baik hatinya dalam kondisi siap maupun hatinya dalam kondisi yang galau atau yang tidak siap. Nah, ini hatinya ini dalam konteks dia tidak konsen atau ada orang yang hatinya kan sebenarnya menolak. Nah, kalau yang kayak gitu termasuk mendapatkan berkah sholawat nggak? Misalkan dia terpaksa nih di situ tuh sambil ngedumel gitu, tapi tetap bersolawat juga. Itulah yang dimaksud dengan sholawat ghafil. Sholawatnya orang lupa. Mungkin lupa karena dia itu memang tidak konsen, ya. Ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, baca WA belum bayar, bayar listrik belum, bayar telepon belum, cicilan belum. Kemana-mana pikiran kita, itu yang dimaksud lalai. Atau juga orang yang terpaksa tetapi dia tetap baca sholawat. Tertekan lah, tertekan dengan persoalan gitu ya. Dia tetap baca sholawat. Maka ini yang dikatakan wafil ini. Lupa hatinya, tidak sambung kepada Rasulullah. Tapi kalau dia membaca sholawat, dia akan dibalas 10 kali lipat. Beda wajahnya orang yang ahli baca sholawat itu pemirsa. Mas Agus baca sholawat, ada ulama baca sholawat. Wajahnya itu beda pandangannya. Ya. Orang soleh itu biasanya dilihat itu nggak usah ceramah Mas Agus, nggak usah kasih nasihat, ngelihatnya doang begitu, ngelihatnya saja kepada orang soleh, gemetar hati kita. Itu tandanya orang soleh biasanya. Nah kan ada juga kebiasaan mungkin orang yang saya tidak sholawatan gitu. Nah sehingga begitu ada datang di acara maulidan, dia merasa terpaksa bukan karena merasa bahwa ini nih tidak diajarkan oleh Rasulullah gitu. Mas Agus, saya akan jelaskan nanti, ini agak panjang ya, betul. Kalau tidak diajarkan oleh Rasulullah bagaimana sikap kita. Iya siap, kita harus break dulu Kiai, memang pas banget waktunya. Baik pemirsa, insya Allah ini akan sangat berguna buat kita, terutama kepada semuanya pecinta Rasulullah. Ya, tetap bersama kami di Kiswah Kajian Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah bersama Kiai Misbah.